Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Armelia dengan NIM 03131282025057. Saya dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Di sini saya mendapatkan bagian untuk penjelasan Continuous Flow Conveyor yang termasuk dari Transport of Solid. Nah, continuous flow conveyor ini memiliki pengertian bahwa suatu mesin atau alat penyimpan padatan yang materialnya bergerak perlahan di dalam saluran sebagai inti secara kontinu. Kontinu di sini artinya berjalan terus-menerus. Nah, dalam instalasi yang dirancang baik, bergerak dengan massa kontinu dengan kecepatan yang mendekati kecepatan rantai. Tentunya dengan desain tertutup yang memiliki kapasitas relatif tinggi per unit daerah lintas-lintas seksional dan dapat mengikuti jalur yang dikatakan tidak teratur dalam aliran. Nah, continuous flow conveyor ini memiliki fungsi atau peran penting. Yang pertama itu memindahkan material atau bahan berupa padatan maupun halus serta bahan yang terbentuk dari bongkahan kecil. Yang kedua itu memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jarak dekat maupun jauh. Nah, berikut ada tipe-tipe dari continuous flow conveyor. Dia terdiri dari 5 tipe. Yang A, horizontal conveyor, itu berbentuk seperti horizontal, lurus saja seperti itu. Yang ke B, Z-type conveyor elevator, dia berbentuk huruf Z. Yang ke C ada load V elevator used for deviating, ini berbentuk seperti lingkaran. Yang keempat ada side pull horizontal recurring conveyor. Dan terakhir ada horizontal inclined conveyor elevator. Nah, konveyor ini menggunakan elemen konveyor yang didukung rantai yang dirancang dengan sambungan yang mudah dilepas. Maka dengan demikian, elemen penghubung berjalannya itu di sepanjang bagian luar sehubung sehingga bagian kepala dan ekor itu tidak menjadi terlalu besar karena elemen envel ini yang sangat menonjol. Nah, material yang diumpamakan ke dalam konveyor ini harus jatuh melewati elemen rantai dan berjalan dalam arah sebaliknya sebelum melewati dari kaki konveyor yang sebenarnya. Bisa dilihat pada gambar yang C. Nah, karena itu juga dia mempengaruhi ukuran gumpalan yang dapat ditangani oleh konveyor dengan mudah, berbentuk lingkaran seperti itu. Selanjutnya juga, konveyor aliran kontinu ini tak samping dapat mengikuti berbagai jalur pada bidang horizontal, mengambil dan mengeluarkan material di banyak titik berbeda. Selanjutnya ini ada pada gambar D itu pengaturan tipikal dengan putaran 180 derajat dengan pengaturan segitiga dan tata letak persegi panjang dengan sudut 90 derajat juga tersedia. Selanjutnya ini adalah jenis atau desain dari drag conveyor. Terdiri dari 4. A dan B ini termasuk conveyor elevator. Untuk C dan D, dari C itu horizontal conveyor with slide pull chain. Dan terakhir adalah detail of closed conveyor. Nah, selanjutnya ini adalah prinsip kerja dari alat konveyor kita tadi. Prinsipnya itu di mana apabila suatu permukaan ditarik secara melengkung melalui massa dari butiran, bubuk atau gumpalan kecil yang akan menarik bersama-sama dari bahan yang lebih besar dari luas permukaan itu sendiri. Nah, untuk perhitungannya dari tenaganya itu tergantung dari hasil yang ditentukan dari percobaan yang konstan dan berubah untuk rancangan yang berbeda. Nah, berikut ada video ilustrasi. Nih, ini adalah video ilustrasi dari continuous flow conveyor. Kita bisa lihat bahwa prinsipnya ini nih apabila prinsip dari aliran kontinu ini ketika suatu permukaan itu ditarik secara melintang melalui massa bahan granular, bubuk atau gumpalan itu akan menarik bersama dengan penampang bahan yang lebih besar dari luas permukaannya. Prinsip yang lebih fleksibelnya itu adalah apabila permukaannya ditarik melengkung melalui massa dari butiran, bubuk atau bahan yang saya sebutkan tadi, itu akan lebih besar dari daerah permukaan itu sendiri. Sedangkan untuk kalkulasi tenaganya itu tergantung dari hasil yang ditentukan dari percobaan yang konstan dan berubah untuk rancangan yang berbeda. Nah, selanjutnya, prinsip rancangan alat. Itu ada 5. Menurut saya yang pertama itu adalah ukuran alat yang sangat berpengaruh dengan jarak tempuh material.
Selanjutnya juga ada kerapatan dari material serta karakteristik sifat fisika dan kimia yang tentunya bisa membuat atau mudah dalam beradaptasi terhadap suatu material atau bahan yang diangkut tentunya dalam continuous flow conveyor ini sendiri. Nah, selanjutnya juga ada dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Apa sajakah itu? Yang pertama itu ada karakteristik material yang diangkat. Yang kedua ada kecepatan konstan. Yang ketiga ada biaya dan antisipasi dalam menangani potensi bahaya dari luar tentunya. Jenis dan terakhir jenis dan ukuran flake pada alat dan elemen conveyor. Nah, selanjutnya juga, karakteristik material diangkat ini mengapa juga karena merupakan pertimbangan yang penting dalam pemilihan conveyor agar alirannya itu dapat kontinu. Baiklah, selanjutnya ini adalah perhitungan. Dengan rumusnya yaitu kapasitas atau Q itu sama dengan Rho dikali V dikali 0,0021. Nah, untuk 0,0021 ini dari kapasitas dengan rumus dengan satuan ton per jam itu dihitung dengan mengalihkan si massa jenisnya ini dalam pound per kaki kubik dengan kecepatan dalam determin dan konstansa 0,0021. Nah, persyaratan dengan daya cukup yang rendah dan digambarkan dengan cara yang sama untuk conveyor sabuk si konvensional ini tersendiri. Nah, untuk rumusnya telah tersedia di layar. Selanjutnya ini masuk ke soal. Diketahui terdapat sebuah conveyor dengan material berupa semen memiliki kecepatan sebesar 20 Vmin dengan densitas sebesar 117,088 pound kubik. Hitunglah kapasitas dari conveyor tersebut. Nah, telah diketahui dan kita tanya itu adalah si kapasitasnya. Maka langsung saja kita kalikan dan didapatkan hasil sebesar 4,917696 ton per jam. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya mendapatkan sumbernya dari buku alat industri kimia, karya dari Profesor Dr. Insinyur Syarifuddin Ismail. Selanjutnya juga saya mendapatkan dari SlideShare yang saya akses pada tanggal 11 Oktober 2021, buku Perry, dan juga ada buku book Solid Handling yang telah tersedia di slide. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dalam pemaparan materi saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.